Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Never blame anyone in life. The good people give you happiness, and the worst people give you a lesson, and the best people give you memories. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya. Doanya khusus nih, catat yang tadi. Jangan banding-bandingkan hidup kita sama hidupnya orang lain, karena ukuran sepatu kita nggak harus sama. Kalau memang ukuran sepatu kita 40, nikmati 40 itu. Jangan minta 44, kelonggaran, nggak nyaman nanti. Jangan juga minta 36, kesempitan, lecet, terluka kaki kita nanti. Hiduplah sesuai dengan bagaimana Allah mengkaruniakan kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur, karena rasa syukur itu yang akan menghadirkan nikmat Allah jauh lebih banyak datang ke dalam kehidupan kita. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah, kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati, untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Let them judge you. Let them misunderstand you. Let them gossip about you. Their opinions aren't your problem. You stay kind, committed to love, and free in your authenticity. No matter what they say or do, don't you dare doubt your worth or the beauty of your truth. Just keep shining like you do. Kurangi juga pikiran yang tidak perlu. Otak ini kan terbatas. Jangan semua dipikirin. Banyak orang yang akhirnya stres sendiri. Kenapa? Mikirin yang tidak perlu dia pikirin. Mikirin orang, sementara dirinya sendiri masih perlu dipikirkan tuh. Iya, kita harus nolong orang. Dipilih yang orang kita tolong. Ada orang juga yang ditolong tapi juga nggak tahu diri dan tidak berusaha juga untuk menolong diri sendiri. Ngapain? Tinggalkan. Kadang-kadang kita terus ada ego juga. Jika merasa sudah banyak yang kamu kerjakan tapi hasilnya tidak kunjung kelihatan dan tidak tahu sampai kapan, percayalah, semua langkahmu tidak ada yang sia-sia. Seperti tukang pecah batu, ia tidak pernah tahu pukulan keberapa ratus yang akan memecahkannya. Ia tidak pernah menghitung. Dan ketika akhirnya berhasil, banyak yang mengira itu akibat kuatnya pukulan terakhir. Salah. Ratusan pukulan sebelumnya yang kelihatannya sia-sia punya andil yang sama. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Sesekali aja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar kita bisa terus tumbuh menjadi lebih baik setiap hari. Dear God, it's not easy, but I promise you, I won't give up. I have no idea what's happening in my life right now, but I still trust you. Even though I don't know where you're taking me, I do know you got me. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi, dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai.
Jadi saya bilang tadi itu, nek kowe duwe keyakinan, ikuti nalurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu, ada 3 hal filosofi Jawa yang mungkin ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu ini satu hal. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul khotimah. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita husnul khotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalani pati kepenak. Nur sifat, jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nur sifat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Jadilah orang bermanfaat untuk sekelilingmu. Lu bertompo kebek, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa aja. Sejatinya ya supaya penyakit hati itu nggak nongol, kesombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi yang berapi-api itu, jadi itu sifatnya yang nggak benar, Mas. Ada orang yang mampu hidup dengan gaji 1 juta per bulan, dan ada juga yang gajinya sudah puluhan juta tapi masih saja merasa kurang. Kita semua punya rezeki yang berbeda-beda. Allah sudah mengaturnya sebaik mungkin. Tapi untuk bagian cukup atau tidaknya, kitalah yang memiliki peran paling besar. Mau seberapa banyak pun uang kita, mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi segala nafsu dunia. Ditambah, jika kita terus melihat hidup orang lain, gengsi kita tinggi, gaya hidup kita semaunya. Cepat atau lambat, kita akan hancur sendiri. Maka, banyak-banyaklah melatih hati untuk terus bersyukur atas apa yang ada. Jika hidup hanya untuk mengejar nikmat dunia, yang didapat bukan perasaan yang nyaman, melainkan lelah yang berkepanjangan. この世界は騒がしすぎるから、聞かないで、見ないで、構わないで、そして前に進め。 Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semakin jarang seorang hamba berdoa, itu tanda semakin sedikit ketergantungannya kepada Allah. Padahal kata Nabi, untuk urusan seremeh apapun, sandal yang putus, garam di dapur, mengadulah kepada Allah. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu pergi membawa harapan, dan dia akan kembali pada waktu yang paling tepat, membawa anugerah dalam bentuk yang paling indah, dan mengubah hidup kita pada titik yang paling baik. Karena pada akhirnya, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi. Beradaptasilah. Hidup ini keras, buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh. Pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Saudaraku, kalau kita berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau kita berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau kita berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Kalau berselisih dengan keluarga, walau kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Kalau berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Yang menang hanya ego kita, dan yang jatuh adalah jati diri kita. Jaga selalu kekompakan dalam kebersamaan. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan, agar tidak ada hati yang tersakiti. Memilih diam itu lebih baik daripada kita harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja jika orang lain mau memandang kita baik atau buruk. Karena jika seseorang yang sudah berpikir negatif tentang kita,
tidak akan pernah lagi melihat sisi baik daripada kita, meskipun ada hal baik yang akan kita lakukan kepadanya. Suatu saat kau akan dilupakan, atau dia pura-pura lupa. Padahal dulu begitu akrabnya. Ya, begitulah manusia. Ketika segala sesuatu telah ia dapatkan, dengan mudah ia akan melupakan. Ya, begitulah. Maka jangan merasa penting dalam kehidupan seseorang. Karena boleh jadi hari ini kau masih dihormati, karena masih dibutuhkan. Tapi bisa jadi besok lagi kau akan dilupakan, bahkan ditinggalkan. Bisa jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah suatu keberkahan. Karena mungkin Allah menghancurkan rencanamu supaya rencanamu tidak menghancurkanmu.